Hari ini saya bersama dengan Kak Suryaningrat Datun Solang, alumni UNSW ini, dari Australia. Nah Kak, ini menarik. Kayaknya perlu juga kita tanya di awal soal sampai kenapa Kak yang notabene itu orang desa itu bisa lanjut kuliah Kak itu di luar negeri. Kira-kira ceritanya itu bagaimana? Nah itu semua dari sejak kecil orang dibiasakan untuk dipelihara oleh orang tua itu budaya ingin tahu. Ya, budaya ingin tahu. Budaya ingin tahu. Nah sejak kecil kita dibiasakan oleh apa itu untuk melihat dunia luar, dibiasakan dengan dongeng-dongeng dari dunia dari cerita rakyat Eropa misalnya, ada Putri Salju, kemudian ada petualangannya ada Dr. Frankenstein, kemudian dari situ selain cerita-cerita lokal, cerita-cerita Nusantara, ada terpelihara pandangan bahwa bukan cuma begini kok, bukan cuma lingkup, bukan cuma begini ini dunia. Nah dari situ ada keinginan untuk mengeksplor dunia lebih luas, dan itu dipelihara terus sampai besar. Dan kemudian satu sekali ada kesempatan, maka dimanfaatkanlah kesempatan itu sampai kemudian ke Australia. Di Australia Kak alumni. Jadi di UNSW itu kita ambil jurusan itu Public Policy, Faculty of Arts and Social Sciences. UNSW itu peringkat 42 dunia. Untuk universitas terbaik dunia dia peringkat 42. Kalau dibandingkan dengan Indonesia itu cukup jauh. Iya. Kalau UI itu sekitar peringkat 500-an, 600-an dunia. ITB juga begitu. Sedangkan UNSW itu ada di The Big 50, peringkat 42. Tapi ada beberapa jurusan di UNSW yang peringkat satu dunia. Contohnya di engineering, civil engineering, terus juga di terutama tentang fotovoltaik, quantum computing itu ada di Big 10, peringkat 10. Di UNSW juga itu untuk kan ada di situ ada beberapa lembaga dunia yang mengukur kompetensinya satu universitas, dan ada beberapa parameter. Nah salah satunya itu adalah lupa nama jelasnya itu. Jadi diukur universitas mana saja di dunia ini di ranking universitas yang alumnusnya itu punya peluang besar untuk bekerja di dunia kerja di seluruh dunia, di berbagai field. Nah, jadi UNSW itu peringkat 22 kalau diukur di situ. Jadi peringkat 22 alumninya itu bisa membuka peluang besar bekerja di berbagai sektor di seluruh dunia. Luar biasa. Sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Dan Kak Sur satu di antara mahasiswa sarjana ada banyak sebenarnya dari Indonesia, teman-teman semua. Tentu saja boleh kalau memang punya kemauan kuat ke sana. Maksudnya kita bilang itu biar ada motivasi. Kenapa kemudian harus ke luar negeri? Kenapa terlalu mentereng? Karena cuma mau kejar misalnya view-nya, tempat selfie? Tidak, karena di luar negeri itu kalau kalian ke sana itu beda sekali, dia punya suasana belajar, kualitas belajar, kemudian semuanya itu luar biasa, jauh sekali dia punya, istilahnya dia punya gap antara kita dengan orang. Jadi makanya kita sarankan bagi teman-teman yang punya kesempatan terus memang benar-benar ingin terjun di satu bidang yang betul-betul ingin profesional, berusaha ke luar negeri, berusaha studi di luar negeri, luar biasa di sana. Dan menariknya Kak sebelum ke Australia, Kak itu juga alumni dari UNSA, Universitas Samratulangi. Di sana Kak mengambil jurusan arsitektur. Dan ngomong-ngomong tadi soal Kak bilang alumni dari UNSW itu terterima di dunia kerja. Hari ini Kak aktivitas pekerjaan itu sekarang Nah,
Ini menarik sekali. Jadi begini, satu kali saya punya profesor waktu itu bertanya begini, di ending dia punya kuliah, satu orang profesor, karena dia lihat ini mahasiswanya ini bukan dari Australia saja, ada dari Kanada, dari Rusia, dari Jerman. Kemudian dimintakan satu persatu untuk menjelaskan kira-kira hal spesifik apa yang kamu ambil dari pelajaran ini, terus kamu anggap bisa diterapkan di negara masing-masing. Nah, dipertanyakan begitu. Wah, diajarkan ilmu canggih tentang sharing. Waktu itu sharing ekonomi belum booming, diajarkan ke orang sharing ekonomi, kemudian offloading kebijakan pemerintah kepada rakyat dan seterusnya. Punya konsep-konsep yang begitu canggih. Ketika dosen tanya begitu ke saya, bilang, Surya, please explain, bagaimana kalau kamu pulang ke Indonesia, apa yang bisa kamu terapkan? Waktu itu kita berkesimpulan begini, saya bilang, Pak, apa yang Bapak jelaskan di sini ini ada 20-30 tahun terlalu maju untuk saya terapkan di negara saya. Karena di negara saya itu kita itu masih struggling di hal-hal yang basic, di hal-hal tentang korupsi, tentang kolusi, tentang nepotisme, radikalisme. Kita masih fight di hal-hal yang sangat basic. Apalagi bagaimana bisa sesuatu yang begitu terlalu futuristik menurut saya, apa yang saya dapatkan di sini untuk diterapkan. Dia kata dosen saya begini. Jadi sebenarnya yang paling besar pelajaran dari sini sebenarnya bukan perkara teorinya, atau bukan perkara bagaimana praktik di lapangan terhadap teori itu, tapi bagaimana mindset kamu. Nah, bagaimana mindset kamu sesudah pulang dari sini bisa minimal ada sebuah visi ke depan, seperti apa civil society yang ingin kamu wujudkan di kampung kamu itu. Nah, dari sudut pandang itu, apabila ditanya sebesar apa misalnya yang saya pelajari kemudian saya praktekkan di sini, kalau dari segi teori masih sangat sedikit. Orang di sini masih bergelut dengan inefisiensi birokrasi, masih bergelut dengan hal-hal tadi itu, hal-hal yang menurut orang barat receh-receh. Tapi setidaknya ada mindset yang kemudian saya terapkan sampai hari ini. Budaya autokritik misalnya. Kemarin kita menulis bagaimana saya mengkritik birokrasi yang notabene adalah tempat saya bekerja. Tapi itu adalah salah satu budaya yang mindset yang saya dapat di sana. Harus memelihara pikiran kritis. Itulah dulu. Jadi ada banyak sekali sebenarnya yang kita boleh bawa, tapi untuk saat ini baru level itu, dan tentu saya kita berharap nanti ada impact-nya secara lebih luas lagi. Ini kita akan pantau KP Facebook. Itu kita lihat belakangan ini banyak mengomentari soal wabah COVID-19 ini. Nah, kira-kira ada pengaruh tidak sebelum dan sesudah COVID terhadap keseharian Kak? Sangat berpengaruh. Di pekerjaan Kak? Ya, sangat berpengaruh. Dari segi pekerjaan ada edaran yang membatasi kita untuk bekerja, perintah untuk kerja dari rumah. Terus dari kehidupan sehari-hari tidak lagi merdeka. Tapi ini bukan hal yang kita tidak antisipasi. Jadi hal semacam ini bagi orang-orang yang giat membaca, giat menelaah, giat memelihara kesegaran pikiran setiap saat, ini bukan hal mengejutkan. Kita belajar dari tulisan-tulisan para ahli pandemi, orang bisa belajar dari penyampaian orang-orang environmentalist. Itu ada banyak yang orang sampaikan perihal bencana semacam ini. Kita juga jauh-jauh hari sudah banyak pemikiran tentang ketahanan kebencanaan yang orang sempat bicara juga, terutama waktu penyusunan RT RW. Bagaimana misalnya rakyat bisa tahan terhadap satu bencana, bagaimana mitigasi bencana, itu kan hal-hal yang semacam ini yang orang antisipasi. Jadi ya banyak berubah, tapi bukan sesuatu yang mengejutkan bagi kita pribadi yang terjadi saat ini. Ini sesuatu yang sebenarnya so lama ada di alam pikiran. Kalau terjadi wabah terus pemerintah kita tidak siap, begini keadaan ini sudah lama orang
saya pribadi bayangkan. Jadi terkejut tidak, tapi berubah merubah perilaku keseharian iya. Sangat Jadi, merubah sangat, keseharian saya. Nah, menarik juga di masih soal sebutan Facebook yang kita pantau dari Kak. Itu terakhir Kak memposting soal atau menginformasikan soal aplikasi. Nah, ini Kak kira-kira bisa share ke orang soal aplikasi ini gunanya apa soal dan apa? mengapa? Ya. Ya. Jadi begini, kita bikin itu pertama atas dasar kita punya keyakinan bahwa bukan keyakinan yang timbul sendiri juga, tapi karena hasil membaca ada satu tulisan kalau nggak salah di The Guardian, media dari Inggris. Dia bilang hal yang paling penting dan paling krusial dalam penanganan pandemi itu adalah data. Hal yang paling penting dan paling krusial dalam penanganan pandemi. Kalau secanggih apapun kita, secanggih apapun pemerintah, sebaik apapun infrastruktur kesehatannya, tapi kalau kita punya data lemah, baik itu pengumpulan data maupun diseminasi data lemah, maka akan sulit untuk menangani pandemi. Nah, dari situ kita berangkat, berarti kita harus punya platform, satu platform untuk diseminasi data yang efektif. Nah, kita melihat bahwa hampir semua orang sekarang di mana-mana ada dengan smartphone. Nah, berarti apabila kita punya kemampuan untuk membuat satu platform di situ, maka akan sangat membantu dalam diseminasi data pandemi ini. Nah, jadi dari situ kita coba, kebetulan kita juga ada sedikit tahu software development, jadi kita coba bikin aplikasi untuk COVID, pemantauan COVID di Bournemouth. Nah, itu yang kita coba bikin barusan itu. Kalau pandangan kita pribadi, orang di sini masih lemah di situ, masih lemah di bagaimana memanfaatkan potensi yang ada, teknologi terutama. Kita masih lemah, baik itu pemerintah maupun masyarakat juga. Nah, kita harapkan dari aplikasi itu orang ada sedikit, istilahnya ada sedikit langkah maju bahwa orang boleh lewat ini. Mungkin orang bisa gunakan lebih intens, mungkin orang bisa manfaatkan teknologi. Soal sistem informasi. Sistem informasi. Orang masih lemah. Orang ini kalau kita lihat, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah itu terlalu banyak alat tapi tidak tahu menggunakannya. Iya. Terlalu banyak alat. Banyak sekali alat. Mau bilang apa? Di pemerintah daerah punya anggaran untuk membuat aplikasi semacam itu. Juga di pemerintah provinsi. Kalau di pemerintah pusat malah pakai artificial intelligence untuk manajemen big data. Tapi kok orang punya data publik, data yang disediakan ke publik perkara pandemi ini kacau balau. Tidak sinkron antara data di kabupaten, kemudian data di provinsi, kemudian data di data di nasional. Jadi perkaranya menurut kita bukan lagi pada ketiadaan infrastruktur maupun ketiadaan skill, tapi lebih kepada buruknya manajemen. Nah, di situ yang kita dasarnya kita waktu itu berpikir bahwa harus mulai, orang harus sebisa-bisanya harus bangun kesadaran bahwa orang punya kemampuan ini ternyata. Nama aplikasi apa itu Pak? COVID-19 Bournemouth. Bisa di-download di Google Play. Nah, itu bisa langsung di teman-teman download. Tidak bisa di search aplikasinya karena masih baru, karena di sistem Play Store begitu. Aplikasi baru itu masih tenggelam. Jadi bisa dicari bintauna.io. Jadi saya namakan bintauna.io biar orang punya ada hal yang orang bisa jadikan sedikit modal identity bahwa orang boleh. Siap. Orang ternyata bisa. Iya. Jadi itu kita punya pemikiran waktu bikin. Ada juga kita dapat informasi kan soal dunia teknologi ini dari teman-teman yang kemarin sempat ngobrol-ngobrol, yang sudah tahu bahwa kita akan datang ke Kasur untuk bincang-bincang soal ini. Dan bilang Kasur itu akan membuat atau ada cita-cita ingin buat startup. Gimana ini Kak? Iya, jadi
kalau ente sudah bisa buat satu aplikasi Android, pasti mimpi pertama itu bikin startup. Ya. Semua developer itu pengennya buat startup. Nah, saya juga begitu, pengen buat startup. Nah, kenapa bisa buat startup? Kenapa startup? Pertama karena passion. Bagi kita sangat tertarik. Mungkin kita salah kuliah dulu. Jadi kita kuliah arsitektur, tapi sangat mencintai dunia IT. Sampai kita belajar berbagai bahasa pemrograman, sampai terakhir belajar teknologi terbaru untuk software development dari Google. Nah, dari situ, dari passion itu timbul, karena pada dasarnya passion itu harus ada istilahnya ada target. Ya. Nah, target kita bikin startup. Kenapa startup? Kenapa Bintauna? Kita ingin juga memicu teman-teman di Bintauna untuk tidak lagi berpikir tradisional perkara ekonomi terutama dan apa namanya perkara sosial kemasyarakatan. Nah, di startup itu sangat modern. Untuk membuat satu startup minimal harus menguasai teknologi, Ya. minimal. Kemudian harus mengetahui prinsip-prinsip startup seperti apa, prinsip-prinsip monetizing seperti apa. Nah, dari situ saja, apabila ada orang Bintauna yang kelak kemudian hari, mungkin belum sekarang, kelak kemudian hari melihat ini kembali, walaupun gagal nanti, setidaknya dia berpikir, ternyata orang sudah pernah dimulai, dan ini harus perang lanjutkan. Nah, hal-hal macam begitu yang kita sadar bahwa saya lahir di saat yang sangat ibarat satu saat kita percaya bahwa di sini akan ada banyak startup luar biasa, ada banyak teman-teman yang jauh lebih hebat mungkin. Tapi saat ini orang ada hidup di zaman transisi, dan akan terasa memang sunyi sekali. Orang pemikiran cuma orang yang mengerti hal-hal macam begitu. Tapi minimal dari apa yang kita buat ini, yang kita ingin teman-teman nanti jadikan ini semacam benchmark, semacam ukuran, semacam standar baru, bahwa sudah harus berpikir tradisional lagi tuh orang. Soalnya yang mulai startup, kenapa orang yang mulai misalnya inovasi lain? Gitu. Itu yang kita harapkan dari situ. Memang kita akan berencana buat startup. Rencana kita punya startup itu memberdayakan ekonomi masyarakat. Dan sekarang di satu tempat itu harus ada satu penghasilan yang sustainable. Nah, orang ini tidak sustainable penghasilannya. Ya. Jadi orang masih semua dari agriculture-nya itu, orang dari pertanian masih tradisional. Nelayan. Kalau kena banjir langsung kacau panen. Begitu juga nelayan. Nah, jadi kita berpikir bagaimana orang bergerak ke arah ekonomi modern yang sustainable. Startup itu sangat berbasis kepada teori-teori ekonomi yang sustainable, misalnya sharing ekonomi. Ya. Jadi begitu itu yang kita ada pengen exploit di startup. Jadi suatu hari nanti kabar kita ada entah kita entah siapa, yang jelas harus dimulai, harus ada yang berani mulai. Siap. Tapi Kak, tadi Kak menyinggung soal kritik otokritik kan di awal tadi. Kita ingin bertanya ke Kak soal apakah Nyala takut, coba dengan kemarin kita baca juga di KP postingan itu Kak juga mengkritik pemerintah. Memang salah satu teman orang juga kan dia menanggapi soal itu. Apakah tidak takut konsekuensinya? Jadi begini, bagi kita pribadi orang dibesarkan dengan passion yang berbeda-beda. Ada orang yang passionnya ngumpulin mobil, ada orang passionnya traveling, ada orang passionnya ingin jadi presiden. Jadi masing-masing orang punya passion dan tidak ada passion yang salah. Dan kebetulan kita punya passion yaitu ingin hidup abadi. Ingin hidup abadi. Dan keabadian itu untuk saat ini teknologi tidak bisa memberikan keabadian. Yang bisa memberikan itu cuma dari hal-hal filosofikal. Pengen hidup abadi, buat tulisan. Selamanya tulisan akan dibaca orang. Ente abadi. Baru kedua, tinggalkan sesuatu yang akan dikenang terus menerus. Baru kemudian jangan menyandarkan sesuatu pada hal yang bisa saja hilang dengan sekejap mata. Jabatan itu sesuatu yang sekejap mata.
Kalau kita mau tanya siapa kepala PU Bolang Mondo, tanya Bolang Mondo tahun 1980, tidak ada yang ingat. Iya, iya. Kenapa begitu? Karena dia tidak meninggalkan apa-apa. Ya kan? Jadi jabatan itu setinggi apapun itu sesuatu hal yang bagi kita bukan apa namanya, bukan passion, Tidak abadi. tidak abadi. Kita ingin sesuatu yang abadi. Ini kalau mau ditanya lebih lanjut, memang kita punya pandangan metafisik, pandangan spiritualistik ke arah situ, bahwa apa namanya, satu-satunya cara untuk abadi ya meninggalkan sesuatu yang pantas dikenal. Entah itu dari ide-ide, entah itu dari tulisan, entah itu dari macam-macam. Jadi apa kita berbuat itu murni karena kita punya pandangan pribadi, world view, pengen mencapai keabadian lewat tulisan. Ya, tulis. Meskipun itu ada konsekuensi dari. Tetap ada, ya. Tapi bagi kita begini. Kalau bicara sedikit lebih ke dalam begini, sedikit lebih ke dalam, bahwa kita dimulai tadi dari anak desa. Sebagai anak desa kita semua apa namanya, udah mencapai hal-hal yang bagi kita lebih dari cukup. Saya pernah dibayar pemerintah 20-an juta per bulan, tinggal di luar negeri, makan malam dengan raja-raja, temenan sama artis. Dulu waktu kita di Australia, teman hari-hari itu artis sinetron ganteng-ganteng serigala, Michaela Patris. Terus apa namanya, makan malam dengan presiden, 2 presiden. Jadi bagi seorang anak desa, apa yang kita capai lebih dari cukup. Apalagi yang pengen dicapai, keabadian lewat tulisan. Berarti tinggal orang anak muda yang kira-kira bersama dengan Kak tinggal menunggu buku-buku yang bisa dihasilkan dari kain. Nah, ini begini, juga ada apa kemarin ada teman dari kementerian bilang, "Surya, ayo menulis." Itu menulis satu artikel ilmiah, apabila kemudian kita publish, hadiahnya 6 juta loh Surya, satu bilang begitu. Dan saya itu kenal baik sama apa namanya, salah satu reviewer untuk jurnal di Indonesia di LIPI. Mas Surya nulis saja, pasti terbit. Nah ini tulisan kemudian ketika orang berikan label ekonominya di situ, jadi tidak bernilai bagi kita. Jadi tidak bernilai. Jadi tidak ada nilainya. Nah, yang ada nilainya itu adalah ledakan-ledakan pikiran yang kemudian ada mempengaruhi pikiran lain, ketimbang misalnya tulisan yang dilabeli dengan rupiah dan rupiah. Karena itu sudah akan menjadi pekerjaan kan? Iya, akan jadi pekerjaan, tidak lagi passion, tidak lagi. Nah, so ada motif ekonomi di situ, jadi tidak terlalu menantang, tidak terlalu ada. Tapi kalau orang kayak kita kan seorang pengamat, terus seorang pemberi opini, opini maker. Nah, beda sama tulisan yang bisa dijadikan buku, itu benar-benar harus runutan referensinya itu harus jelas. Kalau kita kan sekedar opinion maker, pembuat opini saja, dan itu menyenangkan bagi kita. Tapi Kak, kita pertama kali secara pribadi itu mengenal Kak tahun kemarin. Tahun kemarin waktu kita kongko bareng di Pantai Bunga Indah, bicara soal kampus. Proyeksi anak-anak yang nongki-nongki tiap malam bicara soal kampus. Nah, kita ingin bertanya ke Kak juga kembali soal kenapa Bolmut hari ini itu sangat penting untuk kemudian kampus itu cepat dioperasikan, begitu. Ya, di semua daerah itu ketika ada kampus ada terjadi perubahan besar sekali secara ekonomi, secara sosial, kultural, ada perubahan besar sekali, dan perubahan itu selalu positif. Sebut saja Unsrat. Sebelum Badira Unsrat, kampus Unsrat itu angker, pedikama, kenakalan, kejahatan. Jalan kampus Unsrat itu seiring dengan berkembangnya Universitas Samratulangi, orang-orang di situ jadi sadar berpikir, ya kan? Terus ada impact ekonomi. Jadi impactnya besar sekali bagi kita, adanya satu institusi pendidikan itu impactnya bukan cuma ekonomi, sosiokultural juga ada impactnya. Dan itu kalau orang tanya kenapa negara kayak Australia maju sekali, sebab orang maju secara sosiokultural. Di Australia itu jangankan sumber daya alam,
air saja setengah mati. Negara terkering di dunia itu bukan di Sahara, bukan di Afrika. Australia, negara paling kering di dunia. Itu kalau ente pergi ke sana pas dia musim dingin, Iya. pecah ini muka ini, langsung rusak muka. Kalau pas musim dingin, saking keringnya dia. Tapi kenapa dengan apa namanya? Dengan Kondisi alam kondisi demikian. seperti itu, toh mereka lebih maju dari kita. Iya. Itu karena mereka punya modal sosiokultural, modal ya sosiokultural yang luar biasa tinggi, luar biasa besar. Nah, jadi itu kenapa orang perlu kampus, karena impact-nya kampus sangat besar. Karena orang perlu sekali diperjuangkan. Iya, kalau dari kita sih Kak, soal kampus ini, wabil khusus teman-teman aktivis, kan begitu. Siapa kita pribadi ingin cepat-cepat misalnya kampus ini dihadirkan di Kuala Lumpur Utara, biar yang orang sebut tadi sebagai kritik otokritik itu bisa dibangun melalui gerakan kampus, mahasiswa itu ya, sendiri. ya. Itu kan kita bilang salah satu agen apa Kontrol. namanya, katalisator perubahan kan orang-orang pendidikan semua. Ya. Katalisator perubahan sosial itu orang-orang pendidikan yang menggerakkan perubahan sosial. Jadi betul kita setuju akan terbangun budaya kritis Ya. apabila orang punya institusi pendidikan, minimal ada kampus di sini. Jangan-jangan hari ini kan kenapa di wabil khusus Kuala Lumpur Utara kita tidak terbiasa dengan kritik, Autokritik. karena memang ada jarang orang yang memang berani melakukan kritik itu. Karena anak-anak yang di sini kebanyakan kan ke Manado, kemudian Gorontalo atau di Jawa dan seterusnya. Orang di sini masih kental sekali, istilahnya orang masih kental sekali itu patronasi, Iya. budaya patronasi. Seorang patron itu anti kritik. Mempertahankan status quo. Mempertahankan status quo. Waalaikumsalam. Mari. Ayo gabung. Salam kebajikan gitu orang. Silakan dulu situ juga, sahabat. Nanti salam kebajikan nyimak. saja. Jadi begitu. Ya. Betul yang saya bilang bahwa kalau ada kampus akan terpelihara itu budaya critical thinking di masyarakat. Nah, ini Kak, kita masih ingin cari tahu banyak hal soal apa-apa saja yang kira-kira mempengaruhi, kan begitu, Kak, selama proses kuliah di Australia. Apa saja Ya, yang kira-kira mempengaruhi Kak sampai apakah itu ada mungkin dosen kalau atau kawanan dan seterusnya. kalau kita boleh paraphrase, memfrasakan ulang gitu pertanyaan, apakah ada perubahan sikap signifikan? Apakah ada hal yang apa namanya, wow moment istilahnya, atau moment ketika yang terjadi selama kita kuliah? Memang banyak sekali. Pertama prejudis prasangka, wasangka, prasangka, syak wasangka terhadap dunia luar itu berubah drastis. Kita seorang nasionalis. Kita salah satu mungkin poin terbesar waktu kita punya wawancara LPDP kemudian kenapa kita lolos, karena sangat nasionalistik kita punya essay. Sangat nasionalistik. Kita mengutip Soekarno banyak sekali dalam kita tulisan. Dan kita punya moral guide itu adalah Soekarno. Jadi waktu kita bikin itu ke Australia itu dengan mindset seorang nasionalis. Iya. Sesudah pulang dari Australia malah jadi globalis. Itu kebalikan dari nasionalistik, itu adalah seorang globalis kan dia. Nah, kenapa bisa begitu? Yang pertama kita bilang tadi prejudis, orang punya anggapan membuat antagonistik terhadap dunia barat itu salah besar. Bahwa dunia barat yang kolonialisme itu so jauh mereka tinggalkan dan bahkan mereka caci maki sekarang dianggap aib sekarang ini di sana. Dan generasi yang ada saat itu adalah generasi sama sekali yang tidak tahu menau, tidak terlibat, tidak punya tanggung jawab moral maupun terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang tua dulunya itu. Jadi ada dari situ saja. Jadi ada perubahan mindset, ada perubahan pandangan terhadap dorang ke torang. Kemudian ya itu tadi, dari nasionalistik menjadi globalistik, kita punya pandangan
secara pribadi bahwa kita pernah bilang di Facebook, ketika menyangkut kemanusiaan, seseorang itu harus berani membuang batas-batas negara bahkan agamanya. Kalau menyangkut kemanusiaan, harus berani membuang batas-batas negara dan agama. Itu kita dapat di sana, karena di sana bagi mereka itu kewarganegaraan itu tidak lebih dari administrasi saja. Tidak ada identitas sama sekali di situ. Jadi susah, kenapa di sana sekali kita main politik. Walaupun sekarang di Amerika menang, tapi itu perkara lain. Di Amerika sistem elektoral, jadi bukan demokrasi langsung kayak kita atau Australia atau Inggris atau Jerman. Di sana susah sekali memainkan politik identitas. Karena sebagian besar orang, walaupun ada banyak juga orang konservatif, tapi sebagian besar orang itu wawasannya wawasan globalis. Bahwa kebangsaan itu hanya sekedar urusan administrasi paspor saja. Bahwa kita ini adalah satu kesatuan umat manusia yang tidak seharusnya dibatasi dengan batas-batas negara maupun batas-batas budaya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita rasa perubahan yang paling mendasar ketika kita kuliah di sana, dan itu terasa sekali. Soal kemanusiaan di sana tinggi sekali. Luar biasa. Nah, ini kira-kira semua masuk di pertanyaan terakhir soal yang kita sampaikan tadi di awal, soal sisi lain. Nah, ini yang menarik juga kan. Soal sisi lain yang kebanyakan orang belum tahu. Ya, mungkin bukan belum tahu ya, tapi mungkin menduga-duga, sebab kita kebanyakan orang terbuka sebenarnya. Ekstrovert kalau di luar, introvert kalau lagi sendiri. Maksudnya orang gampang sekali saja baca kita, orangnya emosional, arogan dan lain sebagainya. Tapi mungkin begini, di balik sifat atau penampakan arogan yang sering kita timbulkan, terutama di medsos atau di diskusi-diskusi secara terbuka dengan terutama teman-teman konservatif, di balik itu sebenarnya kita punya harapan yang sebenarnya baik buat, tapi itu juga termasuk sangat subjektif kalau kita bilang. Artinya kita punya niat yang bagi kita menjustifikasi kita punya arogan, kita punya perilaku yang dianggap arogan itu. Kayak begini, kita pulang dari Australia, kita bergaul dengan teman-teman bukan cuma dari Australia, tapi kita ke teman, ada teman dekat dari Chili, kemudian ada teman dari Jerman, ada yang dari Pakistan, ada yang dari berbagai negara, dari Kanada. Ketika orang duduk kemudian diskusi, kita menangkap bahwa hanya ada satu cara untuk mencapai apa yang orang dapat. Hanya ada satu cara, yaitu lewat perubahan sosial yang dalam istilah Menteri Keuangan, the big push. Orang tidak bisa lagi berharap ada perubahan gradual, rubah dulu mindsetnya. Orang harus labrak sekarang. Karena apa? Orang ini diambang di detik-detik kritis bagi orang punya sosial untuk segera berubah. Kalau nyenak cilaka. Harus segera berubah. Kalau tidak, memudarat. Indonesia 2045 itu akan ada terjadi yang dikenal dividen demografi. Akan ada surplus kependudukan. Nah, penduduk yang banyak itu apabila tidak di-manage dengan baik, tidak ada perubahan mindset sama dengan yang dilakukan oleh Cina itu, langkah loncatan besar China waktu itu, maka yang akan terjadi adalah bencana kemanusiaan. Apabila kita tidak segera banting setir untuk melakukan perubahan sosial yang besar sekali, akan terjadi bencana kemanusiaan besar di 2045 ini sudah lama. Nah, jadi kita arogan dalam kita punya postingan. Bagi kita ini salah satu bagian strategi big push. Ketika orang kasih bangun pelan-pelan dia tidak bangun, paling bagus mesti siram air sekarang ini. Jadi itu sebenarnya yang mungkin orang tidak tangkap dari kenapa kita sering konfrontir atau sangat frontal kalau kita ke postingan-postingan. Karena saat ini saya bukan lagi mau kasih bangun pelan-pelan ini,
orang sudah di 2020 20 tahun lagi, 2 dekade lagi, kemudian kita akan mengalami demographic dividend. Apabila orang sekarang, apabila Bintauna belum punya startup, apabila Bintauna masih terjebak di patronasi, belum berani kritik autokritik, apabila Bintauna masih terperangkap dengan pemikiran-pemikiran mindset zaman dulu, tidak ada orang yang berani sirang air pada orang, maka 2045 ketika terjadi tadi itu bahaya yang orang mau dapat. Nah, jadi itu mungkin sisi lain yang orang arogan. Tapi di balik arogan itu kita punya, bagi kita 1000 orang mencaci kita tidak masalah. Toh pada akhirnya yang akan menilai itu sejarah juga. Siap. Begitu. Kira-kira itu mungkin sisi lain orang kenapa arogan gitu. Tapi ada ada alasan kenapa sampai ke sini. Oke. Jadi itulah kira-kira sisi lain dari Kasuryaningrat Datun Solang. Kasurya itu arogan, tapi arogan sebagai cara untuk kemudian membangunkan bahwa orang ini tertinggal jauh, kira-kira begitu. So harus cepat-cepat berbenah untuk kemudian menyongsong era yang lebih baru. Oke, mungkin itu dulu teman-teman sekalian. Kita nantikan diskusi dengan teman-teman yang lain dan juga tokoh-tokoh yang lain perihal juga dengan sisi lain. Allahumma fiqh lakum min thoriq, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.